Oke, jadi tadi sudah kita bahas sebelumnya ada asam non-oksi atau asam bukan oksi sama satu lagi ini asam oksi ya. Oksigen yang di sini. Contohnya ini ada asam sulfat ya, tadi disebutkan sebelum istirahat oleh Kenzi. Itu H2SO4 ada O-nya di sini kalau kalian lihat ada O-nya. Itu ada pada aki. Terus ada asam karbonat yang tadi di minuman bersoda itu H2CO3 ada O-nya di situ juga. Lagi nggak Pak? Ada. Ada yang namanya CH3COOH. Itu adalah asam asetat. Ini yang saya kasih adalah yang sering keluar dan sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Asam asetat itu ada di mana sih Pak? Ada di cuka. Tahu cuka ya? Ada yang tidak tahu cuka? Ada yang tidak pernah tahu selama ini ada cuka itu kayak gimana bentuknya? Ada? Atau tahu semua? Biasanya di mana tuh cuka? Di pempek. Dapur. Di mana? Di pempek. Tim pempek, oke. Selain tim pempek ada apa lagi sih? Dapur. Ya di dapur. Biasanya buat masak ya. Di masakan biasanya di empek-empek. Terus ada biasanya di tukang soto ya, soto. Terus ada lagi di tukang mie ayam biasanya tuh. Sorry di tukang bakso ada kayak gitu. Ya, pagi-pagi habis sarapan, habis makan, habis istirahat, makannya bahasnya mie ayam ya kan. Bahasnya soto, bahasnya tadi Kenzi bilang ada empek-empek. Saya jadi lapar. Serius. Eh, Oke, ada yang mau tanyakan dulu tentang si asam-asam ini? Kalau tidak ada, ini ada O-nya juga nih, CH3COOH. Kalau tidak ada kita lanjut. Kira-kira dari mana kita tahu bahwa dia itu dia itu asam? Pasti ada yang namanya sifat-sifat ya. Yang pertama, pasti dari rasa ya. Tadi kalau kita di awal dibahas dari rasa nih, ya dari rasa. Kalau kita minum es lemon pasti kan dari rasa kan? Ya enggak? Dari rasa. Nah, rasanya itu masam. Yang kedua, sifatnya korosif. Maksudnya gimana tuh, Pak? Korosif itu merusak. Contohnya apa, Pak? Oke, contohnya. Nah, ini contohnya ya. Asam lambung. Kalau sudah parah, ya, ini si asam lambung ini dia merusak si dinding-dinding lambung ini nih. Kalau kalian nanti belajar, kalau kalian mungkin saya nggak tahu ya, nanti siapa tahu 7B ada yang masuk ke kedokteran, ya, diaminkan saja. Siapa tahu gitu ya, ada yang jadi dokter nanti. Terus saya tanya, aduh ini saya kayaknya sakit mah gitu ya. Oh itu dinding lambungnya Pak, hati-hati. Nah, ini bisa merusak dinding lambung. Atau misalnya contoh, kalau misalnya tangan kita kena air aki tidak sengaja ya, itu pasti yang namanya tangan kita jadi ya minimal kayak rusak gitulah, kulitnya terkelupas kayak gitu. Itu yang disebut dengan korosi. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang dua sifat ini? 7B, ini Wilson belum balik nih. Apa masih kondisi wifi-nya masalah? Silakan yang mau tanyakan, Andrew, Cliff, Marvel, Felicia, Charis, Danu matiin kamera nih. Why Danu? Danu, Nicholas, Grayson, Vio.
Dev, ada yang menanyakan. Justin ngeblur nih. Nah, yang kenapa, Dev? Enggak. Ya, yang nomor 3 ada yang namanya reaktivitas. Reaktif. Maksudnya gimana tuh, Pak? Ini sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya di sifat kimia, ya. Di sifat kimia yaitu tentang reaktif. Jadi kalau misalnya ada logam, ya ada logam, terus tiba-tiba ditambah dengan asam, maka dia akan reaktif. Entah itu nanti jadi berkarat, entah jadi bagaimana, yang penting dia reaktif. Itu sederhananya. Ya, ASEAN, raise hand. Kenapa, ASEAN? Enggak, Pak, enggak jadi. Wah, tidak jadi. Pak, saya mau nanya, masam tuh rasanya gimana? Ya, sama kayak masam itu asam. Ya, rasa kalau sebenarnya kalau dalam hal awam asam itu rasa ya kan? Ya enggak sih? Nah, sebenarnya kalau yang kita rasakan itu sebenarnya rasa masam. Sama kayak kita minum tadi tuh es jeruk, ya. Yang kita tahu biasanya orang awam atau yang biasa kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, asam itu rasa. Tapi rasa itu kalau dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar itu namanya masam. Ya, Oke, Pak, makasih, Pak. ya, silakan. Sama-sama. Ada lagi? Terus yang keempat itu dia dapat menghantarkan listrik. Ya, mampu menghantarkan listrik. Contohnya aki ya. Contohnya ada aki dan teman-temannya gitu. Dapat menghantarkan listrik. Yang keempat itu ada yang namanya pH. pH itu adalah derajat keasaman. Derajat keasaman. Pak, bukan pH itu penilaian harian. Saya sudah menduga itu akan terjadi, akan ditanyakan, ya betul sekali. pH itu penilaian harian, Pak, ulangan, ya. Tapi kalau di sini derajat keasaman nih, Dev, mohon maaf ya. Dia itu di bawah 7. Ya, di bawah 7 antara 1 sampai 6,99 nih. Pokoknya di bawah 7. Sama satu lagi ada yang namanya perubahan terhadap kertas lakmus. Nah, nanti kita akan coba lihat sekarang perubahan kertas lakmus warnanya akan merah. Akan merah. Jadi kertas lakmus itu ada 2, biru dan merah. Kalau kamu tuangkan ke kertas biru, dia akan berubah jadi merah. Ya, oke. Tapi kalau misalnya kamu tuangkan ke kertas merah, dia akan tetap jadi merah. Nah, sekarang kita akan coba lihat. Kita akan coba lihat dulu ya, teman-teman ya. Ini ada air ya. Ini ada asam ya. Ini anggap misalnya kita ambil asam aja, asam kuat. Tadi syarat untuk menjadi asam adalah pH-nya di bawah 7, benar ya? Coba kita lihat pH-nya apakah di bawah 7? Nah, ternyata pH-nya 2. Gitu. Terus tadi dikatakan bahwa kertas lakmusnya berwarna merah. Nah, ini ada kertas lakmus. Kita coba tuangkan. Nah, dia jadi warnanya merah nih. Tuh. Sama satu lagi, konduktivitas listrik. Nah, konduktivitas listrik, kalau misalnya, nah ini ada apa namanya? Ada lampu ya, ada baterai dan juga ada kabelnya. Lalu kita masukkan, nah dia akan nyala. Begitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Yang merah itu apa ya? Yang merah apa nih merah? Yang merah yang mana nih? Yang merah banyak banget misalnya. Titik-titiknya. Oh, ini namanya ion. Ya. Ya. Ion. Jadi kita ya.
Pak, pH bisa diukur nggak sih? Bisa. Bisa. pH itu bisa diukur. Nanti kita ini kan kalau ini ada alat ukurnya nih, langsung keluar alatnya ya, pH 2 ya. Nah, ini kita coba lihat masuk kertas lakmus, warna pH-nya berapa sih? Benar nggak 2? Nah, warnanya sama kan? Tuh. Ada indikatornya. Ini yang nanya Bella pasti. Suaranya Bella soalnya. Betul? Nah, betul banget. Ada lagi pertanyaan? Pak, itu kok ada asam kuat, ada asam lemah. Nah, kita kan juga, tadi kan kita udah bahas sifat asam. Nah, ternyata asam itu dibagi dua, ada asam kuat, ada asam lemah. Coba kita lihat dari sisi ionnya dulu. Coba lihat ya. Ini warnanya cuma ada merah dan biru, benar ya? Biru itu dia apa namanya? H ya. Kita lihat coba kalau asam lemah, kira-kira bedanya mana sih? Nah, silahkan. Bedanya di mana? Dari sisi sini. Ya, silakan. Ada yang mau coba jawab? Lihat warnanya aja deh, nggak perlu ini. Lihat warnanya. Kalian menemukan perbedaan nggak sih antara asam lemah dan asam kuat? Iya, Bedanya di mana? Ini Wilson di suara Wilson. Ya Wilson, bedanya di mana Wilson? bedanya merah-merahnya lebih sedikit. Terus yang hitam lebih banyak. Terus yang Oke, ya ini ada warna hitamnya ya ternyata ya. Itu yang disebut dengan asam lemah. Kalau asam kuat dia nggak ada hitam-hitamnya ya. Dia warnanya cuma merah sama biru. Oke. Kita lihat dari sisi listriknya. Nah, ini asam kuat ya, kita lihat. Nah, dia bentuknya dia bagaimana nih? Lampunya nyalanya bagaimana? Terang banget ya. Ya, seterang masa depan. Wih, terang, Pak. terang. Tapi gimana kalau kita masukkan ke asam lemah, kita ubah? Salah. Nah, gimana tuh? Tidak terlalu terang. Nah, redup ya. Jadi dua hal yang kita lihat adalah yang pertama dari sisi ionnya ya, sama satu lagi dari sisi si lampu. Kayak gitu. Jadi, Pak, itu maksudnya gimana tuh, Pak? Nah, jadi kita akan coba lihat, kita akan coba membedakan apa itu asam kuat, apa itu asam lemah dan contohnya. Kalau mau dibaca di buku ada di halaman 80 ya, ada di halaman 80 asam kuat versus asam lemah. Yang pertama, tadi asam kuat warnanya bagaimana? Warnanya ada yang abu-abu nggak tadi? Yang abu-abu yang asam kuat atau asam lemah tadi? Yang mana tadi, Kezia? Kezia bengong. Halo, Kezia. Halo. Ya, Pak. Jangan bengong, bahaya nanti kesambet. Jangan bengong. Ya, tadi yang warnanya abu-abu yang asam kuat atau asam lemah, Kes? Eh, asam kuat. Kurang tepat ya. Wah, ini asam lemah ya, asam lemah. Kenapa sih Pak tadi ada abu-abunya sementara asam kuat nggak ada? Karena asam kuat itu dia terionisasi atau terurai sempurna. Terionisasi.
sempurna. Maksudnya gimana tuh, Pak? Maksudnya dia terurai sempurna. Sementara kalau asam lemah, dia ada abu-abunya, dia terionisasi tidak sempurna. Kayak gitu. Ya. Oke, buat membantu saya coba print screen terus saya copy coba ya. Bisa nggak sih? Nah, saya coba potong dulu ya, teman-teman. Supaya tidak ada. Nah, oke. Nah, ini asam kuat. Ya, terionisasi sempurna dan terurai. Sama satu lagi, dia nyala lampunya. Nyalanya terang atau redup tadi? Nah, di sini ada kelihatan udah jelas banget. Nyalanya terang. Kalau dia yang ini adalah nyalanya redup. Ya, nah ini untuk apa namanya? Saya coba print screen lagi. Jadi di PDF ada gambar ini nanti. Cuma saya crop dulu ya. Mungkin ada, Pak itu ada muka saya, ada muka Kenzi gitu ya. Ada muka Bapak juga. Nah, jadi saya coba apa namanya? Mengcrop bentar. Nah, kalau kayak gini kan aman nih. Nggak ada muka siapa-siapa kan? Oke, kayak gitu ya. Jadi itu bedanya. Terionisasi tidak sempurnanya dari mana, Pak? Ini ada yang namanya ini nih. Ada abu-abu nih. Abu-abu. Silahkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang kurang jelas? Atau ada yang Emang kurang paham? bedanya sama asam sulfat sama asam lemah apa? Asam sulfat. Sama asam lemah bedanya apa? Asam sulfat itu masuknya ke asam kuat. Oke, thank you. Wilson sudah mengingatkan saya. Contohnya ada apa sih, Pak? Ini asam kuat. Ini asam kuat, Wilson. Nah, asam kuat ini ada, contohnya itu ada HCl, atau asam klorida. Ada juga H2SO4 atau asam sulfat tadi. Asam sulfat. Asam sulfat. Kayak gitu. Ada lagi HNO3 atau asam nitrat. Itu contoh-contohnya. HCl asam klorida ya. Terus ada lagi Pak, kalau asam lemah itu masuknya apa aja Pak? CH3COOH. Apa tuh Pak? Itu asam tadi ya, asam cuka atau asetat. Contohnya. Dia apa tadi saya tutupin pintu dulu. Ya, oke, izin ke toilet silahkan. Bukan izin ke toilet bukan tadi saya tutupin pintu tadi. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini? Bedanya asam sulfat sama asam lemah apa? Ini kok bedanya asam sulfat sama asam kuat? Ini asam lemah, ini asam kuat, Wilson. Ini asam kuat. Kuat, KUUAT, kuat. Asam kuat sama asam LEMA, lemah. Karena lawannya kuat pasti lemah, benar ya? Bedanya di mana? Ini beda. Yang satu terionisasi atau terurai sempurna, yang satu terionisasi tidak sempurna. Terus dari nyalanya, lihat, Wilson lebih terang yang mana? Kuat atau lemah? Kuat. Udah. Kayak gitu. Oh, oke. Ada lagi? Teman-teman? Kan, kalau ditanyakan. Kalau tidak salah tanggal 20 kita tidak bertemu ya. 20 Oktober ini. Nah, iya ya. Ya, silakan dicek kalendernya benar nggak tanggal 20.
Oh. Ini tanggal 13. Iya kan sekarang minggu depan tanggal 20, benar dong. Silakan, ada yang mau tanyakan dulu? Atau tidak ada, biar kita save. Silahkan. Ada lagi. Mac. Nah, Apa? nggak ada. Salah, saya convert dulu. Salah. Oke. Oh iya. Saya belum tanyain. Adakah yang mau ditanyakan lagi teman-teman sebelum saya nanya? Nggak ada? Nggak ada. Pak Yosep, Hadir? itu yang penjelasan kemarin yang tentang interaksi materi belum Bapak kirim di Google Classroom ya? Iya, belum memang. Nungguin ya, saya habis ini langsung kirim deh. Thank you Esther buat diingatkan. Iya Pak, sama-sama. Ya, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jangan lupa tugasnya teman-teman. Karena akan ada tugas selanjutnya yang menanti. Ya. Ini yang lagi benerin rumah siapa nih? Iya. Oke, guys. Di Saya mute mau nanya. dong. Nah, di mute aja coba Wilson. Wilson kan nggak lagi ngomong. Ada lagi? Oke, biar tidak lupa saya kirim sekarang deh ya, yang kemarin yang interaksi materi. Oke, ada yang sudah tahu kita PTS bulan apa dan tanggal berapa? Ya PAS, sorry PAS. PAS. Kemungkinan di awal Desember ya, jadi nanti November kemungkinan kita akan 2 kali PH. Di awal sama di akhir. Materi terakhir kita bahas tentang energi. Nah, itu baru hitung-hitungan lagi, teman-teman. Oke, PDF-nya sudah saya kirim, termasuk sama yang hari ini. Silakan nanti kalau mau review lagi di rumah, bisa dibaca. Oke, sudah. Ada lagi? Atau mungkin ada sesuatu yang membebani? PR dikumpulnya kapan? PR apa? Tadi. PR yang mana?
Wilson emang belum ngumpulin itu yang praktikum. Praktikum. Sudah. Oh ya udah, kalau udah ya udah. Dikira itu yang dikira ada PR baru. Tahu semasa. Oh, Wilson mau ada PR baru. Enggak. Kenzi langsung no 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 ya. Yang lain juga dalam hati langsung kalau ada yes or no dia langsung mencet no ya, 100% langsung ya. Di antara 34 yang voting 36 ya, jawabannya no semua. Ada lagi yang mau ditanyain atau ada yang mungkin ada kritik dan saran, silahkan di bawah ini nomornya. Kecepatan nggak kalau kita belajar nih? Ada yang merasa kecepatan mungkin? Karena saya nggak tahu ya, yang 7A udah sampai mana nih, saya nggak tahu. Tapi yang 7B sama 7C sudah sampai sini, sudah sampai asam. Kalau misalnya nanti ada waktu sisa, maksudnya di bulan Desember ada sisa, maksudnya dalam arti kita materi sudah habis, terus masih ada waktu nih, nah kita akan belajar dari awal lagi. Kita akan bahas soal untuk persiapan. Iya, betul, persiapan Natalan. PAS ya, PAS.